Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warjubni fahma wa amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Session perkenalan sudah Ibu lakukan pada saat kamu melihat kiriman video Ibu yang pertama, yaitu mengenai Asmaul Husna. Ibu harap tugas yang Ibu berikan kamu kerjakan ya, yang di lembaran itu kamu buat yang sebelah bahasa Arab, yang sebelah artinya gitu. Supaya apa? Saat video itu kamu putar, kamu bisa melihat lagi supaya lebih lancar. Ini kita masuk ke bahasan yang kedua. Jadi kalau kalau kita membahas tentang Asmaul Husna, pasti tidak lepas cerita tentang iman kepada Allah. Ada 3 bahasan penting pada bab ini. Bab 1 yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. B, makna Asmaul Husna. Jadi tidak semua Asmaul Husna dibahas hanya satu-satu. Makanya disuruh buat tabelnya. Ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita membahas tentang iman kepada Allah, tidak lengkap rasanya kalau kamu tidak mendefinisikan apa itu pengertian iman. Jadi, iman menurut bahasa adalah percaya. Menurut istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu ada. Tapi secara kenyataannya tidak sesederhana itu pengertian iman. Jadi dikatakan imannya itu sempurna ada 3. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lidah, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau orang ngakunya, oh aku beriman, tapi dia nggak sholat, nggak sempurna imannya, cuma sekedar di mulut, tidak sampai ke hati. Jadi kalau nggak di mulut, nggak sampai ke hati, imbasnya ke amalannya. Apa itu amalannya? Perintah rukun Islam yang 5 itu mungkin tidak dikerjakan. Dia kaya tapi nggak mau naik haji, atau dia kaya nggak mengeluarkan sedekahnya. Jadi banyak hal gitu. Jadi susah kadang kalau mengukur keimanan seseorang itu. Mungkin yang tahu pasti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai makhluk ciptaannya itu harus berusaha untuk bisa menjalankan perintah Allah. Oke, baru yang kedua ada makna Asmaul Husna. Jadi di dalam Asmaul Husna 99 itu banyak disebutkan. Sebenarnya untuk apa sih kita mengenal Asmaul Husna itu? Ya istilahnya kan ada yang artinya tak kenal maka tak sayang, ya nggak sayang maka nggak cinta gitu. Jadi kalau kamu tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, jadinya tidak cinta gitu. Jadi banyak hal yang mungkin Allah berikan kepada manusia itu yang porsinya beda-beda. Tapi tetap Allah itu ya maha pengasih, maha penyayang. Tapi sayangnya antara satu dengan yang lain itu memang beda penafsiran dan pemahaman. Ibu kasih contoh aja satu. As-Sami berarti maha mendengar. Jadi maha mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya manusia. Mungkin kalau manusia, kamu diceritain orang di belakang, tapi kamu nggak dengar orang itu ngomong, kamu nggak ngerti orang itu ngomong apa dan menilai apa tentang kamu. Tapi Allah bisa mendengar apa yang di dalam hati manusia. Jadi orang nggak bisa bohong. Jadi kalau orang beriman kepada Asmaul Husna, beriman kepada Allah, nggak mau dia sembarangan. Kenapa? Gitu aku bohong, memang tak tahu orang gitu, tapi Allah itu tak tahu. Makanya kalau di akhirat nanti, apa yang kamu kerjakan anggota badan kamu itu yang ngomong bukan mulut, mulutnya dikunci.
Semua dikunci yang bisa menjelaskan. Yang menjelaskan apa? Anggota badan kamu yang berlaku, dulu kakiku ini pergi kemana gitu. Ini dulu tanganku melakukan ini gitu. Ini kupingku dengarkan ini gitu. Ini mataku dengarkan ini gitu. Jadi banyak cerita-cerita tentang agama yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Begitu ada apa lagi? Hikmah beriman kepada Allah. Kok disebutkan secara langsung, apalagi kita yang sekarang ini banyak mendapat kesulitan hidup. Sangat penting sekali kalau dia beriman kepada Allah, dia nggak akan kenal putus asa. Kenapa? Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha Kaya. Sebut aja Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Allah Maha Kaya, Allah bisa memberikan segalanya. Tergantung aku, yang penting kita usaha. Nggak mungkin tidak ada rezeki. Allah itu Al-Aziz, Maha Kuasa. Kalau kita teraniaya sama orang, aduan sama Allah. Kenapa? Allah itu Maha Kuasa. Allah itu menolong orang yang teraniaya. Jadi banyak hal. Jadi kalau orang beriman kepada Asmaul Husna, beriman kepada Allah, insya Allah hidupnya tidak akan tersesat, tidak akan susah. Jadi Ibu harap kalian bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Dipahami pelan-pelan, dibuka bukunya di bab 1. Karena udah dibantu juga yang sebelumnya tentang Asmaul Husna. Jadi kerjakannya satu-satu. Asmaul Husna itu kalau malas kamu nulis, di copy, ditempel di lembar pertama buku catatan. Baru yang kedua ada tugas 5 saja, itu dikerjakan di Edmodo. Jadi semua tugas Ibu masuk kelas 76, 77, 78, 79. Jadi 4 kelas itu guru agamanya saya. Jadi soal yang kamu kerjakan, nomor 1, sebutkan 2 cara pembuktian adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, bagaimanakah sikap orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3, apakah yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelaskan. 4, apa manfaat mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa manfaatnya? 5, carilah perbedaan kebiasaan seseorang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seseorang yang lemah imannya. Carilah perbedaan, berarti paling nggak 3 ya. Carilah perbedaan. Jadi orang yang beriman ini, orang yang tidak beriman ini gitu. Jawab saja pakai bahasa sendiri, nggak usah pakai bahasa buku, bahasa sederhana tapi kamu paham gitu. Dah. Jadi untuk session ini Ibu rasa cukup. Terima kasih. Jadi kalau ada yang tidak paham atau kurang paham, bisa dijapri di nomor handphone Ibu atau di grup. Gitu ya anak-anak ya. Lebih kurang Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.